Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifar Yandis Erlangga dengan NIM 607012400023 dari kelas D3 SI 4802, program studi D3 Sistem Informasi Universitas Telkom. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan wawancara untuk melengkapi tugas asesmen 3 pengembangan profesionalisme. Perkenalkan, nama saya Huzaifar Rendiska Erlangga. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi D3 Sistem Informasi di Telkom University. Selama perkuliahan, saya mempelajari berbagai bidang teknologi informasi seperti basis data, analisis sistem, visualisasi data, pengembangan web, serta dasar-dasar mesin learning. Saya memiliki minat yang besar di bidang data analis dan data science, karena saya tertarik mengolah data menjadi informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan. Selain aktif di bidang akademik, saya juga aktif di bidang kegiatan organisasi dan olahraga melalui UKM Telkom University Volleyball Club atau TVBC dan Telkom University Badminton Club atau TUBC. Saya percaya bahwa kombinasi kemampuan teknis dan kemampuan bekerja sama dalam tim sangat penting untuk berkembang di dunia kerja. Saat ini, saya tertarik mengembangkan karir melalui posisi data analis agar dapat memperoleh pengalaman profesional sekaligus meningkatkan kemampuan analisis data yang saya miliki. Saya tertarik melamar posisi ini karena sesuai dengan minat dan tujuan karir saya di bidang data. Selama kuliah, saya cukup sering bekerja dengan data, mulai dari pengelolaan database, visualisasi data menggunakan Tableau, hingga mengerjakan proyek machine learning. Saya ingin mendapatkan pengalaman nyata mengenai bagaimana data digunakan dalam dunia industri untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, saya ingin belajar dari para profesional yang berpengalaman dan terus mengembangkan kemampuan analisis yang saya miliki. Ya, tentu. Saya cukup terbiasa bekerja dalam tim baik di lingkungan akademik maupun organisasi. Di perkuliahan, saya sering mengerjakan proyek kelompok seperti pengembangan website, Motivasia, dan proyek machine learning tentang prediksi kecanduan smartphone. Dalam proyek tersebut, kami membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing dan saling berkoordinasi agar target dapat tercapai. Selain itu, melalui UKM dan berbagai kejuaraan olahraga, saya juga belajar bahwa komunikasi, saling percaya, dan kerjasama merupakan faktor penting untuk mencapai hasil yang baik. Saya memiliki pemahaman dasar hingga menengah dalam analisis data yang diperoleh dari perkuliahan dan berbagai proyek yang saya kerjakan. Saya terbiasa menggunakan SQL untuk pengolahan database, Microsoft Excel untuk analisis data dasar, serta Tableau untuk visualisasi data dan dashboard. Selain itu, saya juga pernah mengerjakan tugas besar mesin learning yang berfokus pada prediksi tingkat kecanduan smartphone menggunakan beberapa algoritma mesin learning. Melalui proyek tersebut, saya belajar mengenai data cleaning, eksplorasi data, pemilihan fitur, pelatihan model, dan evaluasi hasil model. Saya masih terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya agar dapat menjadi seorang analisis data yang kompeten. Ketika menghadapi deadline, saya biasanya membuat daftar prioritas dan membagi pekerjaan menjadi beberapa target yang lebih rinci agar lebih mudah dikelola. Saya juga berusaha menyelesaikan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu dan menjaga komunikasi dengan anggota tim apabila pekerjaan dilakukan secara kelompok. Pengalaman mengatur jadwal kuliah, organisasi, latihan olahraga, dan berbagai proyek membuat saya terbiasa bekerja dengan target dan mampu mengelola waktu dengan baik. Selama kuliah, saya aktif di UKM Telkom University Volleyball Club atau TVBC dan juga Telkom University Badminton Club atau TUBC. Di TVBC, saya pernah menjadi bagian dari divisi kepelatihan yang bertugas membantu pelaksanaan program latihan serta mendukung pengembangan kemampuan anggota. Saya juga pernah menjadi panitia pada event Forturasan, yaitu kompetisi voli antar jurusan di Telkom University. Dalam kegiatan tersebut,
saya dipercaya sebagai koordinator lapangan atau korlap yang bertanggung jawab mengatur jalannya pertandingan, memastikan kesiapan lapangan, serta berkoordinasi dengan panitia dan peserta. Selain itu, saya juga bertugas sebagai wasit dalam beberapa pertandingan. Saya juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan voli, baik di dalam maupun di luar kampus, dan pernah meraih beberapa prestasi. Selain itu, saya pernah mengikuti kejuaraan sepak takraw dengan mewakili tingkat kabupaten hingga provinsi. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, komunikasi, kerjasama tim, serta kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Saya memiliki pengalaman menggunakan MySQL untuk pengelolaan database, Tableau untuk membuat dashboard dan visualisasi data, Microsoft Excel untuk analisis data, serta Figma dan Canva untuk kebutuhan desain dan presentasi. Dalam pekerjaan nanti, saya dapat memanfaatkan tools tersebut untuk membantu mengolah data, menyajikan insight secara visual, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Saya juga memiliki kemauan belajar yang tinggi untuk mempelajari tools baru yang digunakan oleh perusahaan. Pencapaian yang paling membanggakan bagi saya adalah ketika berhasil menyelesaikan tugas besar mesin learning mengenai prediksi kecanduan smartphone dan pengembangan website Motivnesia yang dimana Motivnesia itu adalah website yang dikembangkan dari nol oleh saya dan kelompok saya, yaitu website e-commerce batik yang dimana di situ hanya fokus untuk satu toko atau satu organisasi perusahaan. Melalui proyek tersebut, saya belajar mengelola data, melakukan analisis, membangun model machine learning, dan mengevaluasi hasil model untuk mendapatkan performa terbaik. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin untuk mengembangkan karir di bidang data analis dan data science. Selain itu, saya juga bangga dapat meraih beberapa prestasi olahraga selama menjadi mahasiswa, karena hal tersebut menunjukkan konsistensi saya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam salah satu proyek kelompok, pernah terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian tugas dan pendekatan yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek. Saya mengajak seluruh anggota tim untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat masing-masing. Setelah itu, kami bersama-sama menentukan solusi yang paling sesuai dan membagi tugas berdasarkan kemampuan setiap anggota. Dengan komunikasi yang terbuka dan fokus pada tujuan bersama, konflik dapat diselesaikan dan proyek berhasil diselesaikan tepat waktu. Nah, ketika saya mendapat situasi seperti ini, saya akan mencoba memahami penyebabnya terlebih dahulu dan membangun komunikasi yang baik. Biasanya, saya mengajak berdiskusi secara langsung untuk menyamakan tujuan dan ekspektasi pekerjaan. Saya percaya bahwa sebagian besar masalah kerjasama dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan sikap profesional. Jika masih terdapat kendala, saya tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan sambil menjaga hubungan kerja yang baik dengan rekan tersebut. Saya akan mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan deadline yang dimiliki. Tugas yang memiliki tenggat waktu paling dekat dan dampak paling besar akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Saya juga membuat jadwal kerja yang terstruktur agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Proyek paling kompleks yang pernah saya kerjakan adalah tugas besar pengembangan web mengenai website Motivnesia, yaitu website e-commerce batik, dan tugas besar machine learning mengenai prediksi kecanduan smartphone. Dalam proyek tersebut, saya terlibat mulai dari proses pengumpulan dan pembersihan data, eksplorasi data, pembangunan model machine learning, hingga evaluasi performa model. Tantangan terbesar adalah menentukan model yang paling sesuai dan memastikan kualitas data yang digunakan. Melalui proyek tersebut, saya belajar banyak mengenai analisis data dan pemecahan masalah berbasis data. Dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, saya ingin berkembang menjadi seorang data analis yang memiliki kemampuan analisis yang kuat dan mampu memberikan insight yang bernilai bagi perusahaan. Saya juga ingin terus meningkatkan kemampuan di bidang machine learning, bisnis intelijen, dan visualisasi data sehingga dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan berbasis data.
Saya berharap dapat bergabung dengan lingkungan kerja yang profesional, mendukung proses belajar, dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Saya ingin mendapatkan pengalaman nyata di dunia industri, belajar dari para profesional yang berpengalaman, serta memberikan kontribusi terbaik melalui kemampuan dan semangat belajar yang saya miliki. Saat ini saya masih menjalani perkuliahan semester 4. Namun, saya dapat menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan program magang dan kebijakan perusahaan. Saya juga terbuka untuk bekerja sama hibrid maupun remote, bersedia bekerja lembur apabila diperlukan, serta siap beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan selama tetap dapat menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan pekerjaan. Baik, melalui tugas ini saya menyadari bahwa proses wawancara bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengenali potensi diri, menyampaikan pengalaman dengan baik, dan menunjukkan kesiapan untuk terus belajar dan berkembang. Sebagai mahasiswa di tiga sistem informasi yang memiliki minat di bidang data analis dan data science, saya percaya bahwa setiap pengalaman, baik dari perkuliahan, proyek, organisasi, maupun kompetisi, merupakan proses pembelajaran yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja. Saya berharap dapat terus mengembangkan kemampuan yang saya miliki, beradaptasi dengan tantangan baru, dan memberikan kontribusi yang positif di lingkungan profesional nantinya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Huzaifar Rizky Erlangga, mahasiswa di tiga sistem informasi Telkom University. Sampai jumpa dan semoga kita semua terus tumbuh menjadi pribadi yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.